Memungkinkan banget, karena kan Oke. sebenarnya kita tuh creature of spectrum ya. FYI, aku aja tuh ada 3, aku tuh Oh IDC. iya? Jadi Oh. udah anaknya influencing, dominan juga iya, compliance juga iya. Oh iya? Bingung kan jadinya gitu. Tapi Gitu sebenarnya, ya? pasti ada nih satu yang dominannya tuh apa. Jadi kalaupun misalnya Oke. let's say hasilnya, oh dia influencing tapi juga dominan. Tapi yang paling tingginya biasanya I-nya tuh yang bisa kita lihat, gitu. Ah. Karena pasti kok ada hasilnya misalnya let's say skornya tuh D-nya paling tinggi 8 misalnya ya, terus habis itu I-nya 7, terus sisanya ada S-nya 3, terus C-nya 2. Nah, itu memungkinkan banget. Berarti setiap orang punya leadership di SC-nya sendiri-sendiri berarti ya? Ya, kalau ngomongin DISC Oke. sebenarnya Mhm. nggak melulu ngomongin tentang leadership. Nah. Jadi kalau DISC itu memang lebih ke kayak dari personality-nya kita tuh sebenarnya paling besarnya tuh spektrumnya apa sih? Merah, kuning, hijau, atau biru gitu anaknya. Oke. Kalau yang influencing kan biasanya si kuning gitu ya disebutnya. Mhm. Oh my god. Pasti pusing. Iya banget sih, aku udah kebayang sih. Oke, nah makanya kenapa jadinya tuh penting buat masing-masing tuh ngerti orangnya tuh sebenarnya kayak gimana. Kebayang ya? Jadi kadang nih ya, misalnya kalau di Geek Hunter itu juga kita co-founder aku tuh dominan orangnya. Dan aku orangnya influencing. Jadi kadang ya ketika misalnya kita lagi argue segala macam, aku tuh bisa bilang misalnya, nah mulai nih D-nya keluar nih. argumentatif gitu ya. Jadi dia kayak langsung sadar, oh iya ya udah mulai itu argumentatif ya gitu. Jadi mungkin cara simpelnya bisa aja kayak ketika misalnya dia udah terlalu pakai si personality-nya itu yang dominan, tapi misalnya jadinya wah sekarang nih dengan case atau project kayak gini lagi nggak butuh lu buat argumentatif atau apa gitu. Jadi biasanya bisa di point out. Tapi di point out-nya tentunya dengan cara yang baik ya, nggak yang kayak oh lu tuh kan orangnya dominan segala macam, tapi lebih ke biasanya sih kita bercandain, wah boleh nih argumentatif ciri-cirinya orang-orang dominan, biasanya suka digituin. Nah sekarang kalau misalnya ada 2 atau 3 orang, ini berarti timnya ada 3 atau 4 orang dan ternyata 3-tiganya dominan. Kalau kayak gitu nanti siapa yang ngerjain kerjaannya? Karena biasanya dominan itu pair-nya tuh cocoknya sama yang compliant biasanya. Nah, jadi di sini artinya mungkin kalau misalnya tim kamu ada yang 3-tiganya dominan, make sure kalau 3-tiganya ini tuh ngerti mereka tuh memang punya personality yang dominan. Jadi kamu tuh bisa bawa data kalau misalnya kayak wah ini udah mulai nih semuanya saling mendominasi satu sama lain. Karena biasanya kan ya nggak mungkin ada 3 leader di dalam satu project, bisa berantakan juga gitu. Mungkin caranya ya nanti bisa dipisahin jadinya timnya gitu. Tapi ya yang pasti dengan misalnya masing-masing orang ngerti, oh aku tuh orangnya dominan dan yang tadi ya weakness aku tuh di sini. Jadi berarti kalau udah mulai kayak gini-gini udah nggak healthy nih buat grup dynamic atau buat tim gitu. Tapi ya kalau di Geek Hunter sendiri kita sih berusaha supaya ini ya, supaya balance ya. Karena kalau enggak wah bisa pusing Susah nanti. ya? Memungkinkan banget karena sebenarnya ini kan nanti akan tergantung dari workplace-nya tuh seperti apa ya. Contohnya kayak gini, karena bisa dilatih. Jadi misalnya contohnya orang yang dominan tuh biasanya paling males kalau harus baca buku yang panjang. Karena dia very practical biasanya. Nah, artinya cara ngelatih supaya misalnya dia mau baca buku, ya dikasihnya dikit-dikit. Jadi misalnya oke, ini baca 10 page ya hari ini. Ini ya cuma 10 page tanpa sadar. 1 bulan dia berhasil membaca 1 buku gitu. Jadi semuanya tuh bisa di-train sebenarnya. Atau misalnya orangnya nggak punya compliant sama sekali. Berarti cara ngelatihnya dengan oke, nanti ada 1 task yang ini ya lu harus wajib kerjain. Jadi at least dari situ bisa muncul nih C-nya sedikit gitu. Biasanya sih kalau psikologis cara ngemodifikasi behavior-nya tuh kayak gitu. Dan sebenarnya kadang jahatnya tuh kadang ya bukan jahatnya tuh ya gimana ya, kadang ini juga bisa dipakai ketika kita misalnya fortunately harus nge-fire someone tapi kita nggak mau mem-PHK dia.
Kadang kan suka denger ya cerita, wah HR kayaknya gue ngebikin gak nyaman dengan kayak gini. Ini tuh apa ya, di Asia tuh kadang bisa dipakai buat kayak gitu. Misalnya contohnya, gitu. orang yang dominan kan tadi greatest fear-nya itu adalah being taken advantage of ya. Jadi kalau misalnya mau get rid of orang-orang yang dominan, tanpa harus nge-PHK dia, ya udah tiap kerjaan dia diklaim aja. Lama-lama dia nggak betah, akhirnya dia cabut. Atau misalnya orangnya S, kalau S itu kan yang steady, dia takut sama security ya, job security segala macam. Kasih aja terus-terusan rumor, kita bakal pay cut, kita kayaknya benefit package, kayaknya kalau di company lagi bakal ada restrukturisasi segala macam, dia pasti cabut. Jadi kadang bisa dipakai buat ke situ juga gitu. Oke, baiklah. Ini aku coba menjawab dengan informasi yang aku kurang clear. Mungkin nanti yang serba tutorial bisa di-type lagi. Nah, jadi pada dasarnya yang harus kita tahu, biasanya tipe-tipe orang-orang yang dominan itu orang-orang yang kalau kalian lihat tuh suka volunteer jadi, kalau di kuliah tuh volunteer jadi ketua murid atau apa. Atau yang misalnya ketika ada apa-apa, oke, siapa yang mau? Oke, gue gitu. Tiap ada inisiatif apa, biasanya dia yang take on the initiative. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dominan ini punya tendensi menyalahkan dirinya sendiri ketika things didn't work well. Nah, artinya kalau misalnya, makanya kenapa tadi yang serba tutorial bilang, biasanya ketika dia ngelakuin salah itu down banget. Tapi ketika misalnya dia ngelakuin sesuatu, biasanya justru dia tuh all out banget. All out, tapi karena dia tuh dominan biasanya orangnya direct, jadi kadang suka banyak nih tim yang ngerasa tersakiti. Karena ngerasanya jadi, dia mah cuma taunya nyuruh gue doang. Nyuruh-nyuruh doang. Kita kebayang ya. Wah, dia tuh kadang misalnya dia ngomong sesuatu tuh dianggapnya kayak, nih orang tuh bossy banget ya. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Makanya orang-orang yang dominan perlu bisa nge-manage expectation timnya dengan ngasih tahu. Biasanya tuh kalau kerja sama gue tuh kayak gimana sih? Ya. Jadi bisa kan, saya orangnya dominan. Ya by the way, aku tuh orangnya dominan. Jadi kadang kalau misalnya ngomong, kerasanya tuh kayak attack. Padahal nggak attack loh, aku tuh nggak attack orangnya. Tapi aku tuh attack behavior-nya misalnya. Bisa kan saya kasih tahu kayak gitu. Jadi ada apa ya, jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, timnya tuh nggak akan terlalu kaget. Misalnya lagi dikeramasin, sama lagi dimarahin gitu ya, sama bosnya yang direct gitu. Karena ya emang that's how I communicate gitu ya misalnya. Nah, makanya tadi lagi understanding lagi kan, bosnya tuh kayak gimana, timnya tuh kayak gimana. Jadi timnya juga bisa ngerti kan, orang dominan, ya memang karena dia tuh dominan gitu ya. Nah, tapi ketika misalnya kita masuk ngelakuin kesalahan, terus jadinya down banget, ini mah udah pasti. Karena biasanya orang-orang dominan, they perceive themselves as a leader. Dan biasanya ketika misalnya ada salah atau apa, jadinya tuh yang kita sebut imposter syndrome. Jadi ngerasa kayak, aduh gue tuh kurang terus ya. Benar. Gue tuh gak oke ya. Aduh ya ampun, kok bego banget sih gue kayak gini aja gak bisa. Tim gue sampai salah apa-apa segala macam kayak gitu ya. Nah di sini adalah perlunya hadir orang yang I. Untuk menginfluence kalau ya udah, it's okay kalau misalnya kita making mistake gitu. Tapi kan justru dari making mistake ini kita bisa banyak bisa banyak belajar. Iya kan? Karena misalnya ya kalau kita nggak ada kesalahan yang ini di kontrak gitu kan, kita nggak tahu gimana caranya ngadepin tuntutan hukum misalnya. Yang kayak gitu. Karena kalau orang-orang dominan yang penting dikasih sedikit istilahnya light on the tunnel, kalau ini tuh kira-kira nanti bisa di-solve-nya kayak gimana. Jadi ketika dia misalnya ngelakuin kesalahan yang gede banget, ya udah tinggal dikasih kayak, enggak kok ini sebenarnya masih bisa diperbaiki, masih ada harapan dengan kita ngelakuin ini. Tapi ini tuh silver liningnya dengan kesalahan ini tuh justru bagus, karena jadinya company tuh belajar buat ini gitu. Biasanya itu yang jadinya bisa ngebawa dia yang tadinya down banget, jadi akhirnya PD-nya dia tuh naik lagi gitu ya, kayak tadi ya, impostor syndrome itu gitu. Itu sih semoga menjawab. Kalau kurang menjawab nanti kita ini aja ya, kita chat aja buat ngobrol lebih lanjut. Bener, karena justru kalau kita lihat yang suka jadi freelancer profesional segala macam ya, konsultan, itu banyak orang-orang yang dominan. Karena dia ngerasa biasanya daripada gue percayain sama orang lain,
terus nanti hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi, mendingan gue kerjain aja sendiri. Sampai nanti di masa dimana dia ngerasa, oh my god, gue nggak bisa ngerjain semuanya sendiri. Karena pasti kalian punya tipe bos yang akhirnya karena mungkin dia nggak percaya sama timnya atau gimana, jadinya tuh dia ngerjain semuanya tuh sendiri, malah timnya bingung, gue kerja apa gitu, semuanya udah diberesin sama bos gue, atau dia sering kayak take over kerjaan orang lain buat ngeberesin masalah atau apa gitu. Itu memang ada juga banyak cerita orang-orang yang dominan tuh kayak gitu. Tapi pada dasarnya nanti balik lagi, kan kalau misalnya kita mau berkembang ya, yang namanya karir kan jalurnya ada 2 ya. Mau kita misalnya jadi spesialis, bener ya, atau kalau nggak jadi spesialis kita masuk ke leadership position. Kalau misalnya let's say dia mau jadi spesialis, dia mau ngerjain semuanya sendiri, ya it's okay. Ya, tapi kalau misalnya ternyata dia karir path-nya mau masuk ke managing team, nggak bisa, dia take over semua kerjaannya sendiri dan ngerjain semuanya sendiri. Nah, ini sebenarnya yang paling susah. Kenapa? Karena yang namanya kita kerja kan dari dulu sampai sekarang tuh udah ada set waktunya, bener ya? Misalnya kamu kerja yang banyak urusannya sama client side, kayak di Gig Hunter kita kerjanya kan serving client ya. Klien kan punya jam kerjanya 9 sampai jam 5, otomatis kita harus available di jam dimana klien itu aktif. Nggak mungkin kita tiba-tiba jadinya kerjanya jam 7 sampai jam 12 malam. Karena misalnya ketika kita interview kandidat, tapi kita jadinya harus nelpon kandidat jam 10 sampai 11 malam kan nggak mungkin juga gitu. Nggak sopan gitu kan jatuhnya. Nah, jadi yang namanya chronotype ini sebenarnya kalau dari beberapa resource yang aku baca, biarpun itu tuh kayak udah embed di DNA-nya kita, tapi ini tuh bisa dimodify sebenarnya. Dimodify-nya lewat apa? Ya bisa lewat habit. Contoh ya, misalnya kamu anaknya wolf, yang biasanya aku baru bisa tidur jam 2 atau jam 1 atau jam apa gitu ya. Biasanya pertama step yang harus dilihat adalah majority-nya tuh timnya kayak apa. Jadi coba nyesuaiin ke yang majority dulu. Karena itu cara yang paling gampang. Let's say misalnya biasanya kan rata-rata tuh orang-orang pada dolphin ya biasanya. Kebanyakan yang morning person ya biasanya. Kecuali kalau developer, nah biasanya wolf semuanya. Karena codingnya malam. Nah jadi kalau misalnya kamu udah tahu, oh di company ternyata in general orang-orangnya nih pada dolphin semua. Berarti bisa aja kita coba sedikit-sedikit nge-shifting nih si productivity hack dan productivity time-nya itu menyesuaikan sama yang paling banyak majority itu adanya apa. Oke? Nah, terus habis itu sisanya nih yang lain kayak yang wolf atau yang bear atau yang lion segala macam coba menyesuaikan, tapi coba menyesuaikannya biasanya dengan cara kayak gini. Misalnya biasa tidur jam 2. Kalau mau tidur tiba-tiba jadi tidur jam 10 kan nggak mungkin juga. Bener ya, tapi harus we need to build a habit around it. Karena kita juga tahu dong kalau misalnya tidurnya jam 2, terus kita bangunnya tiap hari sholat subuh jam 5, sampai umur berapa kamu bisa hidup? Ya kan? Dengan kurang tidur segala macam. Kurang tidur juga kerjaan nggak bakal beres, karena kamu nggak konsen, kamu mikirnya nggak jernih dan lain-lain gitu ya. Nah, cara nge-hacknya sebenarnya simple, build habit around it dengan cara kayak gini. Misalnya biasa tidur jam 2. Oke, hari ini aku tidur jam 2 kurang 5. Besoknya udah berhasil tidur jam 2 kurang 5. Hari ini aku tidur jam 2 kurang 10. Sampai akhirnya bisa jam 1. Itu berarti 2 minggu udah bisa tuh kamu tidur jam 1. Terus nanti coba di-hack lagi. Jadi cara yang nge-build habit tuh kadang orang ngelihatnya, wah langsung major improvement atau gimana. Padahal enggak, dikit-dikit aja. Sama kayak misalnya teman-teman aku misalnya yang lagi pada diet. Kalau mereka tiba-tiba nggak makan malam, ya gila aja lu gue nggak makan malam gitu ya. Biasa makannya 2 piring. Tapi caranya kalau mau nge-build habit supaya makannya jadi lebih sedikit, ya yang tadinya makannya misalnya 2 porsi, sekarang kurangin dulu. Jadi 1,5 porsi. Bisa sustain nggak? Habis 1,5 porsi, oke, sekarang 1 porsi. Jadi dikit-dikit build habit around it gitu. Nah, jadi dengan kayak gitu udah tahu nih majority misalnya dolphin, oh ya udah berarti yang lain sebisa mungkin berusaha menyesuaikan, karena good news-nya yang si chronotype itu konon katanya itu masih bisa dimodify. Tergantung nanti misalnya aku mau jadi dolphin nih, nyesuaiin yang lain biar productivity time-nya jadinya segitu gitu. Terus yang paling lucu, yang kemarin aku sempat ambil masterclass terkait sleeping.
Jadi ya buat anak-anak kopi, jangan minum kopi setelah jam 2 siang. Karena nanti karena efeknya tuh kan biasanya nggak langsung kayak langsung langsung cespleng gitu ya ibaratnya. Tapi biasanya tuh masih ada residu kafeinnya nih sampai malam yang akhirnya menyebabkan kita nggak bisa tidur. Kalau kata masterclass yang aku ambil waktu itu kayak gitu. Jadi aku pun sekarang lagi berusaha supaya terakhir aku minum kopi itu jam 2. Terus kalau misalnya mau tidur siang, bisa loh power nap tapi jangan lebih dari 15 menit. Dan jamnya jangan lebih dari jam 3 sore. Kayak gitu-gitu ada banyak banget hacknya. Ada apps namanya Masterclass. Itu from the world best, dan menurut aku di situ isinya oke banget. Ada salah satunya tentang the science of sleeping tadi. Oh, untuk kerja sistem remote ini mungkin Kak sedikit tipsnya kayaknya soal mungkin dari cerita Kakak mungkin sekarang remote atau gimana Kak? Di Geekhunter per Januari kemarin, karena kan kita udah WFH itu dari bulan Maret 2020 ya. Dan per Januari kemarin kita baru decide bahwa Geekhunter akan menjadi full 100% remote companies. Jadi headquarter kita memang tetap ada headquarter di Bandung dan ada satellite office juga di Jakarta. Tapi anyone, misalnya let's say ada yang di Padang, kita ada tim yang di Padang, kita punya tim di Bali, di Jogja, segala macam udah terserah. Udah boleh kalau misalnya kamu nggak mau kerja di Bandung atau di Jakarta dan decide buat WFH, itu silahkan. Selain itu juga buat accommodate, karena kita pengen jadi female friendly companies, buat accommodate misalnya, udah punya anak, terus nggak mungkin anaknya ditinggal buat kerja segala macam. Jadi silahkan WFH. Atau misalnya yang tadinya di Bandung terus tiba-tiba harus pindah jadi ke Medan karena ikut suaminya kerja ke sana. Silahkan WFH dari Medan gitu. Dan kalau di Geekhunter kita justru ngelihat dengan WFH ini productivity-nya naik banget. Naiknya tuh naik 19% productivity-nya kita sejak WFH, karena ternyata jadinya banyak distraction yang berkurang gitu. Nah, tapi WFH juga penting banget buat company untuk nge-prepare WFH yang benar tuh kayak gimana sih. Makanya waktu itu sempat ya ada circulating guidelines-nya Gojek atau company-company lain buat WFH. Tapi tentunya kalian juga pasti punya guidelines yang berbeda ya, karena kan each company is different gitu. Jadi jangan lupa dibikin dulu nih pedoman WFH-nya seperti apa. Misalnya jam untuk yang disepakati, jam kerja tuh jam berapa. Misalnya jam 9 sampai jam 5, atau misalnya paling akhir harus start jam segini. Terus kalau misalnya let's say tiap hari ada daily stand up atau ada daily huddle buat updates dan report progress segala macam, itu tiap jam berapa. Jadi harus ada dulu nih jam-jam yang disepakati semua orang tuh wajib hadir. Oke? Terus biasanya kadang di Geekhunter juga untuk mengurangi rasa karena kan nggak lihat muka gitu ya, nggak sebelahan gitu. Jadi kadang ketika kita kerja bareng, kita juga sambil ngaktifin webcam sambil bisa saut-sautan. Jadi kayak seru juga ya. Tim kecilnya misalnya ada aku, ada Melati, terus ada Atri juga. Misalnya kita bertiga nih satu tim. Ya udah misalnya kayak jam 1 sampai jam 3 kita kerja bareng ya. Yang lain aja videonya depan sambil masing-masing. Terus ya nyaut-nyaut aja, Tri ini nih ada email. Dan ada as if kita tuh lagi kerja bareng padahal enggak gitu. Itu bisa dilakukan. Seru banget. Iya. Terus habis itu yang kedua biasanya kita juga ada lunch time bareng. Jadi kayak misalnya tiap hari kita makannya bareng sambil ngobrol. Tapi tentunya ada ya yang nge-lead, yang nge-moderatorin. Karena kadang kan orang sendiri terus ya udah makan aja gitu, nggak ngobrol, nggak apa. Jadi harus dipancing gitu kan. Terus kita juga waktu itu sempat yoga bareng. Ada tiap sebulan sekali itu ada pasti kayak ada activity bareng yang dilakuin bersama untuk WFH. Dan kalau di Geekhunter kita benar-benar make sure kalian punya working tools dan environment yang memadai. Maksudnya memadai, misalnya let's say pakai laptop. Laptopnya speknya apa? Coba kirim ke kita. Coba tes dulu pakai ini segala macam. Kalau misalnya ternyata RAM-nya kurang, sini kita upgrade gitu. Supaya mumpuni, atau misalnya memorinya atau apanya kurang, sini kita upgrade. Jadi pertama working tools, kenapa? Karena working tools ini yang paling ngefek ke productivity. Kalau kalian pakai laptop yang lemot, as a recruiter, itu tuh kita bisa buka sehari itu 100 tab. Nggak mungkin kalau laptopnya lemot.
Wow, luar biasa. Iya kan bukan profile CV semua Iya orang ya gitu sih, kan. bener banget. Nggak 100 gitu tab yang dibuka. Makanya laptopnya harus mumpuni banget gitu kan. Jadi ada tuh pasti tes hardware-nya seperti apa. Terus abis itu kita tes juga internet connection-nya pakai apa. Mana coba speed test. Ping-nya berapa, ininya berapa. Kalau kurang, oke, ini tambahan buat emergency, dipinjemin modem misalnya. Habis itu berikutnya ngomongin working tools. Kita juga tanya, coba fotoin nanti kalian kerjanya tuh dari mana. Misalnya ini kerja dari meja makan, fotoin meja makannya kayak gimana. Yakin bisa pakai kursi baso gitu ya ibaratnya. Bisa, oke, kita kirim kursi gitu, kita kirim mejanya, atau kalau enggak ya udah beli nanti di reimburse, karena kita mau make sure kalau semua working toolsnya tuh oke. Karena bayangin kalau 8 jam kamu kerjanya dari kursi yang plastik ala-ala kursi lagi makan bakso gitu ya di pinggir jalan, nggak bakal survive, yang ada encok. Abis 8 jam, 3 bulan mungkin nanti kamu ada sakit tulang punggung belakang atau apa gitu. Jadi harus di make sure si environment-nya itu tuh mendukung gitu. Terus berikutnya kita juga ngecek tinggalnya sama siapa. Keluarga kamu yang lain pada WFH, ada nggak yang WFH lagi? Pembagian ruangannya seperti apa? Terus kita juga ngajarin cara manage expectation-nya, misalnya keluarga itu kayak gimana. Sampai kita come up dengan, udah kayak di hotel aja bikin tuh tanda do not disturb atau apa, atau lagi meeting atau apa, biar nggak ada yang gangguin gitu ya. Sampai itu juga ada. Sampai misalnya buat yang ibu menyusui, biasanya kan suka ada ini ya, waktu dimana harus pumping dan lain-lain ya. Iya. Jadi itu juga biasanya kan udah tahu ya, schedule-nya biasanya kalau pumping itu jam berapa, ininya jam berapa. Nah itu juga jadi tiap misalnya, let's say ada yang mau away from keyboard atau apa, selama lebih dari 30 menit, itu biasanya nanti diinfoin aja di Slack-nya kita, di communication device-nya kita gitu. Misalnya ya aku bakal AFK away from keyboard 30 menit ya, mau kesini dulu. Nanti kalau udah balik lagi I'm back gitu, jadi nggak akan dicariin tuh orang gitu. Salah satunya itu, tapi ya yang namanya WFH aturannya juga harus jelas. Dan berikutnya kita juga ada kayak remote working report, tapi benar-benar isiannya gampang banget, nggak yang ribet-ribet gimana. Yang paling ya kamu ngisi 5 menit juga beres buat ngisi si remote working report. Jadi tahu tuh hari itu tuh fokus kamu apa, terus abis itu kamu challenge-nya ada apa, dan yang di-accomplish hari itu apa. Misalnya contohnya fokusnya hari ini hiring buat klien namanya PT ABC misalnya ya. Terus abis itu challenge-nya misalnya semua kandidat yang di-interview ternyata dari ada 10 kandidat nggak ada yang oke misalnya. Terus habis itu resultnya apa? Resultnya dia udah interview 10 kandidat, selain itu misalnya dia juga dapat leads kandidat baru ada 20 buat di interview besok dan lain-lain gitu. Jadi cuma basically 3 hal itu. Karena kan kita juga perlu ya ngomongin challenge-nya tuh kemarin apa. Karena kalau ada challenge yang terus-terusan ada tiap hari sama, berarti itu issue kan yang harus segera di-solve gitu. Itu sih salah satunya. Oke, nah jadi kalau buat si Chronotype itu sebenarnya yang website yang ngasih istilahnya tuh tesnya atau questionnaire-nya tuh ada macam-macam, ada beda-beda. Kadang kalau yang gratis memang suka tidak akurat. Mungkin kalau misalnya kamu mau yang lebih akurat lagi, ada juga tuh langsung dari si website yang Chronotype-nya, tapi itu berbayar. Aku pun FYI waktu pas pertama kali ngerjain, ada ternyata hasil yang bertolak belakang sama yang menurut aku kayaknya aku tuh sebenarnya bukan wolf deh, tapi bear gitu. Tapi ternyata hasilnya malah wolf gitu. Jadi dari situ aku coba lagi nih memahami isi pertanyaannya apa. Kadang kan kalau misalnya pertanyaannya bahasa Inggris, kita suka ada ya beberapa hal yang kita tuh ngertiinnya kayak gini, tapi sebenarnya tuh maksudnya bukan kayak gitu. Dan ketika aku coba lagi baru berhasil. Jadi alternatifnya coba lagi di retake si tesnya, tapi yang sekarang mungkin benar-benar dipahami itu pertanyaannya tuh apa. Atau yang kedua bisa ambil dari emang website aslinya dan ibaratnya scientist aslinya yang menemukan terkait si Chronotype itu. Itu sih. Terus kalau misalnya ternyata kamu tetap yakin enggak, kalau dari semua ciri-cirinya aku tuh orangnya wolf.
ya udah berarti kamu pakai schedule yang wolf aja kalau emang kamu sudah yakin dan hakiki gitu ya. Kalau aku pribadi tuh nggak terlalu jadi patokan sih Kak, misalnya kayak aku dolphin, tapi lebih ke pribadi aja sih, gimana yang bagus buat tubuh. Karena kalau kita mastiin saya kayak, oh kita kerjanya malam nih, tapi aku ngerasa kayak kalau malam aku nggak worth it, nanti takutnya pagi bakal ngantuk dan segala macam gitu. Kadang ada pemikiran sehat sih jatuhnya. Aku gimana caranya sehat gitu tapi tetap produktif gitu. Karena kadang-kadang kalau kita pengen ngikutin banget, takutnya nanti malah terlalu patron juga gitu kan gitu. Iya, betul sekali. Karena balik lagi, ini tuh segala macamnya masih bisa kayak kamu modifikasi sesuai sama kebutuhan kamu gitu. Jadi kalau tadi misalnya, bayangin kalau misalnya kamu kerjanya tuh shift-shiftan. Ada shift siang sama shift malam. Wah, itu kan gila, susah banget tuh ngurusin si chronotype-nya kayak gimana. Makanya ini sebenarnya enaknya bisa dimodifikasi. Nggak selalu harus kayak kamu jadiin 100% patokan, tapi ini tuh bisa jadi guideline buat kamu lebih ngerti kamu tuh seperti apa gitu. Dan sebenarnya kan balik lagi ya, tadi kalau misalnya contohnya yang dolphin, productivity time-nya biasanya let's say misalnya jam 10 sampai jam 12. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa, enggak kayaknya justru 10 sampai 12 aku tuh lagi males-malesnya, justru ini mendingan kerjaan-kerjaan yang gampang kayak misalnya cuma balas email atau apa gitu ya misalnya. Dan kamu udah tahu misalnya, oh aku tuh sebenarnya paling produktif itu jam 12 sampai jam 2. Ya modify aja accordingly. Karena diri kamu itu yang paling tahu ya kamu. Makanya dari sekarang yang harus selalu kamu tanya ke diri kamu, oke, misalnya mau di trial ya, paling produktif itu yang di waktu kapan, coba aja selama seminggu dipraktekin dari yang schedule itu works out atau enggak. Kalau enggak, coba modifikasi schedule-nya itu dan dicari yang paling works out buat kamu itu yang mana. Silahkan Kak Ken. Oke, nah kalau misalnya ngomongin habit, menurut aku ada satu buku yang menurut aku paling oke buat dijadiin referensi, itu namanya Atomic Habit. Jadi bisa start dari baca buku itu. Terus habis itu tips buat habit yang menunjang produktivitas lebih baik ya. Kalau aku mungkin simpelnya, kalau misalnya aku mau build a habit ya, mau misalnya tiap hari bangun jam 8 pagi misalnya. Kok bangun jam 8 pagi, tiap hari misalnya mau bangun jam 5 pagi. Sekarang tuh udah ada banyak apps yang bisa ngebantu kita buat build a habit. Ada kalau misalnya kamu pakai iPhone, nama apps-nya tuh apa ya, bentar. Aku pakai apa nih, lupa namanya. Namanya Streak. Streak, S-T-R-E-A-K-S. Jadi di situ kamu bisa masukin misalnya habit apa tuh yang mau kamu build. Karena kan kalau ngomongin build habit, nggak mungkin kamu at the same time mau build 12 habit yang berbeda. Tiba-tiba aku mau kerjanya lebih pagi, aku mau selalu bikin task list, to-do list dulu, aku mau ini ada 10 hal yang kamu attempt at once gitu. Nggak bisa kayak gitu, fokus dulu. 3 hal yang mau kamu lakuin itu apa. Terus coba bangun, konon katanya habit itu bisa terbentuk setelah kamu constantly ngelakuin itu 21 hari. Gitu. Dan apps tadi yang si Strix atau ada banyak banget apps lainnya itu bisa kamu pakai buat nge-record. Jadi ini udah dilakuin. Itu biasanya ngebantu supaya kamu lebih excited buat ngelakuin hal tersebut. Karena kalau udah beres 21 harinya tercapai, artinya itu udah jadi habit barunya kamu, nggak perlu dong di-track lagi gitu. Nah terus habit yang nunjang produktivitas kan biasanya kalau akan tergantung ya jenis kerjaannya seperti apa. Tapi kalau misalnya di line of work-nya aku, habit yang dibutuhkan itu salah satunya adalah doing time planning. Karena dengan bisa nge-plan waktu dengan baik, akhirnya itu bisa ngaruh ke productivity. Karena kan kebayang ya, kalau misalnya di line bisnisnya aku as a recruiter tuh ada banyak banget yang dilakuin at the same time. Ada harus nge-call kandidat, ada harus nge-interview, ada harus edit CV sama kirim CV, ada ngurusin klien, ada ngurusin schedule interview, terus ada ngirim-ngirimin tes, segala macam, ada banyak hal gitu. Makanya harus banget di-plan. Saat itu misalnya dari jam 10 sampai jam 11 harus fokusnya apa? Misalnya fokusnya buat interview, jadi interview itu diplotnya di waktu segitu.
Makanya dari situ kalau ditarik lagi garis merah, ternyata habit yang harus ada supaya semuanya bisa berjalan teratur kalau sebagai recruiter itu adalah habit atau kemampuan untuk nge-planning jadwalnya dengan baik. Itu yang nggak boleh lupa, karena kalau nggak ke-planning, wah udah berantakan. Pasti bawaannya pengen multitasking, semuanya dikerjain, akhirnya nggak ada yang beres gitu. Jadi ya berarti pagi-pagi itu. Jadi kamu define dulu nih kira-kira, balik lagi buat productivity ya. Activity apa in general? Satu activity atau 20% of activities yang menurut kamu bakal bisa correlated sama 80%-nya result kamu. Dari situ build habitnya bisa pakai tadi aplikasi yang Striker yang tadi aku mention, atau kalau enggak sekarang good things-nya kalau kamu ngomongin mau bikin time management, udah ada sekarang aplikasinya banyak, web based juga ada banyak. Pomodoro aja kamu mau bikin task list, alarmnya segala macam, timernya itu udah ada webnya, udah ada semua, tinggal kapan kita mau start pakainya. Itu aja. Kalau pribadi pakai apa nih? Kalau yang Kakek sendiri pakai apa nih biasanya? Kalau aku, jadi kalau di aku tuh biasanya kalau di Geek Hunter kita punya namanya 8 grid. Jadi 8 grid ini sebenarnya sesimpel kayak kita punya Word dokumen. Kan Word doc itu kertas A4 ya, itu kita print, kita bagi jadi 8 bagian. Itu represent 8 hours of work. Nah, jadi di situ nanti misalnya di grid yang pertama, misalnya 1 jam ini kita bakal fokusnya ngapain? Bakal balas email ini itu jam berapa sampai jam berapa. Jadi nanti once done tuh ya udah tinggal dicoret-coret aja. Dan karena kan ada ya sensasinya ketika kamu coret ya ini udah beres gitu ya. Itu yang kita encourage dan coba gamify. Seru banget pokoknya. Nah, kalau pribadi ada itu sendiri Kak. Saya kalau pakai apa gitu nggak di aplikasi handphone bisa jadi. Aku tadi udah aku mention aku pakai Striker ya. Striker. Ini tulisannya coba aku chat ya. Striker. Oke. Bukan. Ini yang di App Store namanya Striker. Barusan aku private chat. Oke. Kalau di App Store ya berarti, kalau teman-teman yang pengguna iPhone berarti ya. Tapi kalau yang ini banyak banget aplikasi. Tinggal dipilih aja yang mana yang menurut kalian paling oke dan paling sesuai. Ya karena kalau di itu juga ada to-do list, Microsoft juga ada kalau nggak salah ya. Aku pribadi ini sih Kak nyari banget sih sampai kayak hampir semua dicobain yang mana yang paling cocok gitu. Iya, Oke, teman-teman. Apa yang cocok buat seseorang belum tentu cocok buat orang lain, pasti tergantung kebutuhan lah. Jadi kuat ya. Kalau nggak salah ya. Aku pribadi ini sih Kak nyari banget sih sampai kayak hampir semua dicobain yang mana yang paling cocok gitu. Iya, Oke, teman-teman. Apa yang cocok buat seseorang belum tentu cocok buat orang lain, pasti tergantung kebutuhan lah. Jadi kuat ya.